Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul jaa'al haqq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa fil haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yahtammu lil muslimin falaysa minhum. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, para pengusung kebenaran, ahlul haq, akan selalu menang bila berhadapan dengan para pengusung kebatilan. Para pengusung kebenaran, ahlul haq, akan selalu menang bila berhadapan dengan para pengusung kebatilan. Di mana saja ada pengusung kebatilan, maka akan muncul dan lahir para pengusung kebenaran, ahlul haq. Kendatipun ahlul kebatilan itu telah bertahta lama dan telah menguasai seluruh jejaring sosial, ahlul haq, para pengusung kebenaran, akan menemukan jalan untuk bisa mengalahkan, untuk bisa memenangkan melawan kebatilan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam Al-Quran surat yang ke-17 Al-Isra ayat 81. Allah menegaskan, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran datang, maka kebatilan akan lenyap. Bahkan Allah mengulangi mengenai kemenangan kebenaran ahlul haq itu bila melawan kebatilan dengan firman-Nya, innal batila kana zahuqa. Sungguh yang batil itu pasti lenyap dan pasti kalah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sejarah telah membuktikan bahwa kendatipun kebatilan telah bercokol lama, telah lama berkuasa dan bahkan sudah ratusan tahun, bisa jadi telah timbul hal-hal yang sangat luar biasa. Allah menegaskan di dalam kisah Raja Namrud berseberangan dengan Nabi Ibrahim. Ketika Raja Namrud mendapati para patung-patungnya, Tuhan-Tuhannya, sesembahan mereka hancur berantakan, Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim beserta kaumnya, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini, menghancurkan Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Hal ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 62. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan santai kemudian menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Sebenarnya patung yang besar itulah yang menghancurkan patung-patung yang kecil itu.
Bal fa'alahu kabiruhum hadza, sebenarnya patung yang besar itulah yang menghancurkan, jawab Nabi Ibrahim dengan santai. Lalu Nabi Ibrahim melanjutkan, fas'aluhum in kanu yantiqun, coba tanya saja kepada patung-patung yang besar itu, siapa tahu dia bisa dapat berbicara. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Raja Namrud dan para pengikutnya marah besar kepada Ibrahim. Hai Ibrahim, kamu tahu berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Mengapa kami disuruh bertanya kepadanya? Balas Nabiuna Ibrahim, kalau kalian mengerti dan sudah tahu bahwa patung-patung itu tidak bisa dapat berbicara, mengapa kalian menyembah kepadanya? Seluruh pengikut Raja Namrud dan Raja Namrud menjadi terdiam. Ucapan Nabi Ibrahim ini diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anbiya ayat 66 dan ke-67. Qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Mengapa kalian menyembah selain Allah padahal yang kalian sembah itu ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum, tidak dapat memberikan manfaat apapun dan juga tidak memudaratkan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Akhirnya Raja Namrud kemudian balik bertanya, wahai Ibrahim, man rabbukal ladzi tad'una ilai? Hai Ibrahim, siapakah Tuhanmu yang engkau minta kami itu untuk menyembah kepadanya? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhan kami adalah Tuhan yang menghidupkanku dan mematikan aku. Kemudian Raja Namrud berkata, qala ana uhyi wa umit. Wahai Ibrahim, kalau cuma sekedar menghidupkan dan mematikan aku pun bisa. Kemudian Raja Namrud memerintahkan kepada pengawalnya, ambil 2 budak kita, hadapkan kepada kami. Maka tatkala 2 budak itu kemudian dihadapkan kepada Raja Namrud, Raja Namrud kemudian mengambil pedangnya lalu kemudian menebas 1 batang leher budaknya. Maka matilah 1 budak dan dibiarkan hidup 1 budak yang lainnya. Ibrahim, lihat, kalau menghidupkan dan mematikan maka aku pun bisa. Kamu lihat, yang 1 mati karena aku menghendaki mati, yang 1 hidup karena itu aku menghendaki hidup. Ana uhyi wa umit. Nabi Ibrahim tidak kehilangan akal. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Baik, kalau begitu Tuhan kami menerbitkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib, kalau begitu aku minta engkau wahai Raja Namrud terbitkan matahari dari barat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Fabuhital ladzi kafar, maka kemudian Raja Namrud dan para pengikutnya menjadi kebingungan. Dia tentu tidak akan mungkin bisa menerbitkan matahari dari barat. Allah melanjutkan firman-Nya, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak pernah akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Raja Namrud adalah raja besar, penguasa besar dan banyak memiliki pengikut. Karena malu kalah berdebat dengan Ibrahim, pemuda yang baru kemarin, maka akhirnya kemudian Nabi Ibrahim dihukum bakar oleh Raja Namrud. Sudah menjadi watak kekuasaan dari zaman dahulu sampai dengan zaman Nabi Ibrahim. Bila raja zalim, sultan zalim diingatkan untuk mengesahkan Allah, malah menjatuhkan hukuman bakar kepada pemuda Ibrahim. Ibrahim dituduh menghancurkan berhala-berhala Tuhan mereka dan melakukan penghinaan terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertarungan antara hak dan batil berlangsung
perseteruan antara Raja Namrud dan Nabi Ibrahim berlangsung, yang akhirnya Ibrahim alaihissalam dihukum bakar. Dan umumnya manusia apabila dibakar dengan api yang begitu besar, terlebih api yang kemudian seluas lapangan bola, ditumpukkan kayu bakar yang sampai tinggi 3 meter, lalu kemudian dibarakan, dinyalakan, lalu kemudian Ibrahim dilempar, maka siapapun orangnya akan mati. Tetapi apa yang terjadi? Nabiuna Ibrahim alaihissalam, tatkala api unggun di tengah lapang yang sudah menganga, menunjukkan panasnya yang begitu sangat panas, Ibrahim dilempar dengan alat pelanting sehingga jatuh di tengah-tengah api yang sedang berkobar, yang sedang menjadi unggun. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 69 menjelaskan, "Qulna ya naru kurni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Terkait dengan ayat "Qulna ya naru kurni bardaw wa salaman ala Ibrahim", Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab tafsir Marokh Labid yang dikenal dengan tafsir Munir, beliau menjelaskan, wa makatha Ibrahimu fin nari sab'ata ayyamin, bahwa tatkala Nabi Ibrahim itu dibakar di api di tengah lapang luas dengan api yang begitu besar, wa makatha Ibrahimu fin nari sab'ata ayyamin, dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim berada di dalam kobaran api itu selama 7 hari. Wa kana indahu ainun ma'un adzbun wa wardun ahmar wa narjis. Namun Allah kemudian menciptakan mata air di tengah kobaran api itu yang tidak terlihat oleh kasat mata manusia. Wa wardun ahmar, dengan bunga-bunga yang indah. Wa atahu Jibril, lalu kemudian Jibril mendatangi Ibrahim. Biqamisi min khariril jannah, membawakan baju untuk Nabi Ibrahim yang terbuat dari sutra dari surga. Wa qala Jibril, lalu kemudian Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, inna rabbaka yaqulu amma alimta anna an-nar la tadurru ahbabi." Tuhanmu berfirman, wahai Ibrahim, engkau tahu bahwa api tidak akan membahayakan kekasihku. Amma alimta annan nar la tadurru ahbabi, bahwa api, tahukah engkau bahwa api itu tidak pernah akan mencelakakan kekasihku. Walam tahrikin naru minhu illa wasaqah, dan api itu hanya akan membakar ikatan itu saja dan dirimu tidak akan terbakar. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian Imam Nawawi menegaskan, fa inna Allah ta'ala azala anha ma fiha minal kharri wal iqraq. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan sifat panasnya api dan sifat membakarnya api. Wa abqa ma fiha minal idha'i wal isyraq, akan tetapi masih tetap menetapkan bahwa api itu menyala dan menerangi. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tatkala api itu sifat panasnya dan sifat membakarnya telah dicabut oleh Allah, dan api itu tetap menyala seperti biasa dan menyinari dengan terang, maka orang-orang Raja Namrud dan pengikutnya menyangka bahwa Nabi Ibrahim itu telah gosong dan hangus terbakar oleh api. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Nabi Ibrahim tidak merasakan panas sedikit pun. Hal ini bertentangan dengan logika dan tidak masuk akal siapapun. Tapi inilah fakta dan inilah sejarah yang wajib diimani oleh umat Islam dimanapun adanya, bahwa ketika pertarungan antara hak yang batil, antara hak dan batil, antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud, Allah menegaskan, ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Manakala pertarungan antara hak dan batil, yang hak datang maka yang batil akan lenyap. Innal batila kana zahuqa, maka yang batil itu pasti akan kalah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada bagian penutup dari khutbah ini mari kita renungkan
dan kita hayati kata hikmah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Khina sakata ahlul haq anil batil, tawahhama ahlul batil annahum alal haq." Khina sakata ahlul haq anil batil, bila para pengusung kebenaran, bila ahlul haq diam saja, anil batil, dengan merebaknya kebatilan, dengan merebaknya kejahatan, dengan merebaknya kedoliman, maka bahayanya adalah tawahhama ahlul batil annahum alal haq, maka orang-orang pengusung kebatilan, pengusung kemungkaran itu menyangka annahum alal haq, mereka itu berada di dalam jalan yang benar. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu saya menghimbau kepada siapapun, kepada ustadz, kepada ulama, kepada para kiai, dan kepada kita, siapapun Anda, profesinya pun apapun profesi Anda, bila melihat kemungkaran, bila melihat kebatilan yang ada di lingkungan kita atau di hadapan kita, katakan dengan santun, ingatkan dengan lembut bahwa yang dikerjakannya itu adalah merupakan kebatilan, bahwa yang dikerjakannya itu adalah kemungkaran, supaya jangan mereka ahlul kebatil itu menyangka bahwa yang dikerjakannya itu adalah merupakan kebenaran, karena tidak ada yang mengingatkan. Semoga Allah menolong kita bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk bisa menjadi penjeruk kebaikan dan tidak cukup menjadi orang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minki wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.